Baiklah, saya di sini akan menerangkan tentang ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis adalah suatu teknik pemisahan yang menggunakan ekstraksi superkritis sebagai pelarut dan mengekstrak komponen dari bahan padat atau cair. Nah, fluida superkritis ini adalah substansi yang berada di titik kritisnya, yang dimana memiliki sifat gas atau cair sekaligus. Nah, sehingga dapat menembus matriks bahan yang lebih efisien. Nah, proses ini sering digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kimia untuk mendapatkan senyawa. Yang dimana ini senyawa aktif dengan hasil yang lebih tinggi. Sekarang di sini masuk dari sejarah ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis ini pertama kali dikembangkan pada tahun atau pada abad ke-19. Dengan konsep ini muncul seiring dengan penelitian tentang perilaku fluida di bawah kondisi tekanan. Nah, di mana tekanan ini tekanan dengan suhu tinggi. Namun, penerapan superkritisnya ini baru terjadi pada tahun 1970-an, terutama dengan penggunaan karbon dioksida atau CO2, superkritis sebagai pelarut. Pada tahun 1980, ini digunakan secara luas, terutama di bidang industri ekstraksi minyak esensial dan senyawa aktif dari bahan alami. Selama dekade berikutnya, metode ini semakin populer dalam industri farmasi dan makanan. Berkat keuntungan yang ditawarkannya, seperti minimnya residu pelarut dalam kemampuan mengekstraknya, komponen yang sensitif terhadap panas, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi EFS ini terus dikembangkan menjadi alternatif yang ramah lingkungan untuk metode ekstraksi tradisional. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar metode ekstraksi fluida superkritis. Nah, ekstraksi fluida superkritis adalah metode pemisahan komponen dalam fluida yang berada dalam keadaan superkritis. Nah, biasanya menggunakan karbon dioksida. Selanjutnya, prinsip dasar dari metode fluida superkritis ini adalah yang pertama, kondisi superkritis. Nah, fluida superkritis memiliki sifat antara gas dan cair. Dalam keadaan ini, fluida dapat melarutkan senyawa dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, kelarutan yang dapat disesuaikan. Dengan mengatur tekanan suhu, kelarutan komponen yang diinginkan ekstraksi dapat diubah, memungkinkan pemisahan selektif. Yang ketiga, meminimalkan pelarut residu. Penggunaan fluida superkritis seperti CO2 memungkinkan ekstraksi tanpa residu pelarut berbahaya, karena CO2 ini dapat dihilangkan dengan proses yang sangat mudah. Selanjutnya, kecepatan dan efisiensi. Proses ekstraksi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional dan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Metode ini banyak digunakan dalam industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Tania Agustin akan menjelaskan apa itu fluida superkritis. Sebelumnya, ada sebuah pertanyaan. Apakah di dunia ini masih ada zat selain cair, padat, dan gas? Jawabannya ada, yaitu supercritical fluid, atau yang lebih dikenal dengan fluida superkritis. Zat ini bukan berupa cairan, padatan, ataupun gas. Wujud dari zat ini dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Fluida superkritis adalah zat yang berada di atas temperatur dan tekanan kritisnya.
tetapi masih berada di bawah tekanan yang dapat mengubahnya menjadi padatan. Sebagai contoh, H2O pada temperatur kamar 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer akan berwujud cair. Jika kita turunkan temperaturnya hingga 0 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah, akan berubah menjadi wujud padat atau disebut dengan es. Sementara itu, jika temperaturnya dinaikkan hingga 100 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi, itu akan menguap dan berwujud gas. Bagaimana jika kita mengubah tekanannya juga? Jika kita mengubah temperatur dan tekanan pada kondisi tertentu, maka kita akan mendapatkan fluida superkritis. Pada diagram di samping, menunjukkan perubahan H2O oleh dua variabel, yaitu tekanan sumbu vertikal dan temperatur sumbu horizontal. Dan juga ada dua titik, yaitu titik tripel dan titik kritis. Pada titik tripel, fase padat, cair, dan gas ada secara bersamaan dengan porsi yang sama. Apabila titik tripel sepanjang kurva batas fase cair dan gas, temperatur dan tekanan dinaikkan, maka cairan akan semakin berkurang kerapatannya karena ekspansi termal, dan sebaliknya kerapatan gas akan meningkat karena naiknya tekanan. Akibatnya akan didapatkan kondisi dengan kerapatan yang sama dan tidak ada batas antara cair dan gas. Pada kondisi ini, kurva mencapai titik kritis. Zat tidak lagi berwujud cair ataupun gas, tetapi disebut sebagai fluida superkritis. Adapun penggunaan ekstraksi fluida superkritis ini, yang pertama mengekstraksi minyak esensial seperti minyak sayur dan minyak ikan, yang kedua mengekstraksi rasa dari suatu sumber daya alam, yang ketiga mengekstraksi lemak dari produk makanan, dan yang keempat dekafeinasi dari kopi dan teh.
Aplikasi ekstrak fluida superkritis. Secara umum, fluida superkritis digunakan sebagai larutan pengekstrak eluen dalam teknik kromatografi dan media reaksi. Ekstraksi ini penggunaannya secara komersial masih terbatas, namun perkembangannya semakin meningkat. Penggunaan ekstraksi ini dalam industri makanan yaitu dengan mengekstrak rempah-rempah di mana pelarut masih mempunyai karakteristik dan organoleptik yang sama dengan bahan dasar. Penerapan fluida superkritis yaitu sebagai pelarut obat. Baik, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari fluida superkritis. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama adalah fluida superkritis ini dapat memperbaiki lingkungan dan mengurangi kontaminasi pada produk. Karena zat fluida superkritis ini memiliki sifat yang mudah dihilangkan, hampir tidak meninggalkan jejak atau sisa, dan ramah lingkungan. Untuk keuntungan yang kedua adalah bersifat selektivitas. Karena kekuatan pelarut dapat bervariasi dengan mengubah tekanan dan suhu, memungkinkan pemilihan ekstraksi. Yang ketiga, kecepatan. Karena difusitivitas pada fluida superkritis ini jauh lebih cepat dalam cairan superkritis daripada dalam cairan biasa. Untuk keuntungan yang keempat adalah kemurnian. Cairan superkritis itu dapat dipisahkan dari analit atau zatnya dengan melepaskan tekanan. Nah, selanjutnya adalah kerugian dari cairan atau zat fluida superkritis. Yang pertama adalah biayanya. Biaya untuk pengoperasiannya itu sangat tinggi. Dan yang kedua, yang menjadi kerugian dari zat atau cairan fluida superkritis adalah operator, yaitu orang yang menjalankan ekstraksi ini harus memiliki skill yang tinggi. Optimalisasi ada dua. Yang pertama, memaksimalkan difusi, menaikkan suhunya, mengembangkan matriks atau mengurangi ukuran partikel. Yang kedua, memaksimalkan kelarutan dengan menaikkan tekanan dengan penambahan perubahan tingkat rendah seperti etanol dan metanol.